Redo Daeng Bajie adalah worship leader dan pencipta lagu rohani yang dikenal lewat pelayanannya di Gereja Misi Sejahtera, GMS, khususnya bersama GMS Live. Ia berperan sebagai worship pastor worship leader, memimpin pujian penyembahan, serta menciptakan banyak lagu yang dipakai dalam ibadah GMS. Gaya pelayanannya menekankan penyembahan sebagai sikap hati, bukan sekadar musik. Beberapa hari terakhir muncul isu tentang keluarnya Redo Bajie dari pelayanan GMS. Pada kesempatan ini kita mau membahas tentang profil dari sang worship leader GMS ini, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Redo Daeng Bajie adalah seorang worship leader, penyanyi rohani, pencipta lagu pujian penyembahan, serta pelayan pujian utama di GMS pimpinan Pastor Philip Mantova. Redo Bajie cukup menonjol dalam pelayanan pujian penyembahan GMS, khususnya dikenal lewat pelayanan musik GMS Live. Ia sering memimpin ibadah pujian, mengarang lagu rohani, dan membagikan wawasan kekristenan terutama tentang penyembahan kepada Tuhan. Dalam pelayanan GMS, Redo Bajie memegang peranan penting karena dia dikenal sebagai worship pastor worship leader di GMS Live, sebuah grup musik rohani yang ada dalam pelayanan musik dan penyembahan GMS, memimpin tim musik di ibadah. Ia sering tampil memimpin penyembahan dalam berbagai ibadah dan acara spiritual GMS, serta membagikan pesan-pesan rohani melalui musik dan renungan. Selain itu, Redo banyak berkontribusi sebagai pencipta lagu rohani yang dinyanyikan oleh GMS Live, dengan tema penyembahan, iman, sukacita, dan kedekatan dengan Tuhan. Lagu-lagunya banyak dipakai dalam ibadah dan rekaman live GMS. Redo Bajie memiliki akun media sosial cukup aktif, termasuk Instagram, @redodaengbajie, dengan pengikut puluhan ribu orang, di mana ia membagikan konten worship, musik, dan renungan. Ada sejumlah video di YouTube yang menampilkan sharing session, khotbah renungan, maupun pemimpinan penyembahan yang dibawakan Redo. Dalam pelayanan Redo sering menyampaikan bahwa penyembahan bukan sekadar musik, tetapi sebuah sikap hati untuk mencari hadirat Tuhan. Ia menekankan pentingnya kesungguhan dalam beribadah dan memasuki penyembahan dengan fokus kepada Tuhan. Berikut ini salah satu sharing dari Redo Bajie yang menginspirasi banyak orang tentang penyembahan. Waktu di Ambon ayat ini terngiang-ngiang sama saya, Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Akan tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ditanyai, mau ke penjaranya? Mumpung di Ambon. Ya, saya ke sana. Waktu itu saya ke penjaranya, ada kepala penjaranya juga, saya ketemu dengan pembunuh mama saya. Dia keluar, ada kepala penjara juga, waktu itu dia keluar. Lalu saya berdiri, dia kaget lihat saya. Akhirnya saya ke sana. Terus saya bilang seperti ini, saya adalah anak dari wanita yang Bapak bunuh. Herlin Enggarwati, itu mama saya. Lalu dia bilang seperti ini, saya tahu kamu Redo kan? Iya. Kita tidak pernah ketemu sebelumnya. Lalu saya cuma bilang, saya bilang saya ketemu Bapak hari ini. Sebelum saya ngomong lebih lanjut, dia langsung bilang seperti ini, saya bunuh mama kamu itu karena ini. Mama kamu itu gini. Mama kamu itu gini. Mama kamu itu gini. Panjang, saya diem aja, marah saya. Langsung saya, Bapak stop. Diem. Saya bilang, Bapak itu sudah bunuh mama saya, ambil nyawa mama saya, tapi masih salah-salahin mama saya. Saya bilang seperti itu. Tega Bapak. Saya diem aja. Langsung, itu berat. Saya langsung bilang, tapi saya kesini, saya mau ampuni Bapak. Saya ampuni Bapak. Saya mengampuni Bapak. Dia diem. Sebetulnya saya tidak mau lakukan satu hal sih. Tapi Tuhan suruh saya lakukan itu, saya tidak mau. Diampuni kan sudah cukup. Tuhan bilang, peluk. Peluk. Akhirnya saya berdiri. Dia berdiri juga. Tidak tahu kenapa kok dia tiba-tiba berdiri juga. Terus saya bilang, saya mengampuni Bapak. Saya memaafkan Bapak. Lalu saya peluk. Berat waktu saya peluk, tapi saya peluk. Dia langsung nangis, dia minta maaf. Maafkan saya, maafkan saya. Saya ngampuni Bapak. Kepala penjaranya sampai
Nangis waktu itu. Waktu itu Pak penjaranya lihat. Itu di penjara kecil di Ambon. Saya peluk, setelah itu saya pergi. Sudah Pak, Tuhan memberkati Bapak. Semoga Bapak sehat di sini. Saya dengar sih, sekarang orangnya sudah bertobat. Dengar-dengarnya. Orangnya sudah bertobat, sudah terima Yesus. Sudah dibaptis. Dan katanya sih dia juga ikut nginjil di gereja. Sobat Viral Kristen, di luar spekulasi apa yang membuat Redo Baji keluar dari pelayanan GMS, kita melihat bahwa Redo Baji telah memberikan hatinya untuk melayani Tuhan yang tidak hanya memberkati jemaat GMS tetapi orang-orang Kristen lainnya. Share pendapatmu di kolom komentar ya.